Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini maupun yang secara online di rumah ataupun di mana saja. Kita semua mau beribadah kepada Tuhan. Percayalah saat kita datang kepada Tuhan, berseru dan memanggil namanya, Tuhan ada bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk kita memulaikan ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Buat segala berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini, saat ini kami datang kepadamu. Kami rindu memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Sebab Engkau yang layak terima pujian, pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semua Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang secara online. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau ada dimanapun saat kami memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari angkat penyembahan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang layak terima pujian, pengagungan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Haleluya. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari sembah Dia, angkat suaramu, puji, besarkan nama Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari angkat tanganmu, katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa, amin. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Lagi, ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib dalam hidup kami. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji Dia, sebab Yesus ajaib dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau ajaib Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya
ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Serukan Yesus ajaib. Yesus ajaib, amin. Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kuasa-Nya. Setiap hari bertambah, heranlah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Amin. Katakan, tak berubah kuasa-Nya. Setiap hari bertambah, heranlah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya. Amin. Setiap hari bertambah, heranlah, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Serukan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, katakan, ada mujizat dengan imanmu. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup kami ada dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Mungkin banyak hal yang tidak dapat kami mengerti. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kami. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan semuanya tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sembah Dia, angkat suaramu menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari agungkan Dia pagi hari ini, sebab Dia yang layak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkuasa atas hidup kami. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat doamu kepada Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami, mari berseru dan panggil nama Yesus. Haleluya. Dia mendengar setiap doa kita. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan. Mari angkat tanganmu, panggil nama Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Ia jadikan semua. Ku kan melihat Ia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Engkau berkuasa, Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu Tuhan. Terbukti sampai hari ini kami ada, kami hidup, semua oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya hidupku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Kami perlu firman-Mu hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami, menuntun setiap langkah kami Tuhan. Biar semakin hari hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja segala Raja dan Dia berjanji kepada kita dan pasti ditepati. Dia pasti datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya. Haleluya. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita dan Dia sedang memberkati kita pada ibadah kita hari ini. Tema khotbah hari ini, Minggu 3 April 2022, hiduplah dalam kasih karunia. Hiduplah dalam kasih karunia. Apa maksudnya hiduplah dalam kasih karunia? Apa maksudnya hidup dalam kasih karunia? Dan apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian atau anugerah Allah kepada kita yang didasarkan kasih-Nya dan bukan karena jasa kita. Jadi kasih karunia itu bukan karena jasa kita. Kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada kita yang didasarkan kasih-Nya kepada kita bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi semata-mata anugerah Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasih karunia itu jelas berasal dari Allah Bapa. Jadi setiap orang percaya, setiap orang yang percaya kepada anaknya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia sedang menerima kasih karunia. Kita semua adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, bukan? Kita semua percaya Dia, maka kita terima kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Kasih karunia adalah pemberian kehidupan yang kekal kepada kita. Jadi siapa yang menerima adalah orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia sedang menerima kasih karunia. Jadi bukan karena jasa, bukan karena kebaikan seseorang, bukan karena kekayaan seseorang, bukan karena kemampuan seseorang dan seterusnya. Hanya karena percaya. Hanya percaya. Jadi seseorang itu katakan selamat atau menerima jaminan keselamatan itu bukan karena dia orang baik. Kebaikan tidak bisa memberikan keselamatan. Bukan karena dia orang yang tidak jahat. Bukan karena dia orang kaya. Bukan karena dia punya kedudukan tinggi dan sebagainya. Kita buka dalam Roma 6 ayat 23 dan 24 berkata begini. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pagi hari kita akan mengadakan perjamuan kudus, tubuh dan darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya tercurah. Ya rela mati di kayu salib. Itu kasih karunia. Jadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebaikan seseorang. Sebab Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan iman, dengan cuma-cuma karena penebusan dalam darah Kristus. Jadi kita dibenarkan menjadi benar, karena Kristus membenarkan kita, karena kita percaya kepada Dia. Jadi kita menjadi orang yang benar dan berbuat di dalam kebenaran. Kita menjadi orang yang baik dan berbuat dalam kebaikan. Jadi kita selamat karena kasih karunia. Tidak ada keselamatan di luar kasih karunia. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun,
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita beriman kepada Yesus, ada jaminan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6 juga berkata begini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah datang kepada Bapa melalui Kristus. Kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka langkah berikutnya kita harus hidup dalam kasih karunia. Kita sudah diselamatkan. Sebab kita sudah percaya Kristus. Kita yakin kita pasti selamat. Sebab Tuhan menjamin barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa yang harus kita perbuat setelah kita terima kasih karunia? Kita harus hidup dalam kasih karunia. Apa artinya? Kita harus hidup dalam kasih karunia. Kita harus terus mempertahankan keselamatan yang Yesus berikan kepada kita dengan hidup sesuai dengan firman-Nya. Jadi kita harus pertahankan keselamatan itu dengan cara hidup sesuai dengan firman-Nya. Jelasnya harus hidup jadi pelaku firman, siapapun dia. Harus jadi pelaku firman. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Orang selamat karena percaya kepada Kristus. Tapi dia harus pertahankan keselamatan itu sampai nafas yang terakhir. Orang harus pertahankan itu dengan menjadi pelaku firman. Kita sudah percaya Yesus, kita punya jaminan keselamatan. Tapi kita belum langkah akhir kapan Tuhan panggil kita. Disinilah kita harus jadi pelaku firman. Pelaku firman. Bukan orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Nah mari kita lihat orang yang hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia itulah Paulus. Paulus dia sadar siapa dia. Dia selamat karena dia terima kasih karunia. Kita tahu siapa dulu Paulus. Dia dulu namanya Saulus. Dia dulu penganiaya orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Dia bawa kepada imam-imam kepala. Dia kejar orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dulu. Tapi kemudian Saulus bertobat dan menjadi Paulus. Mari kita perhatikan ucapannya sekarang. Sesudah dia terima kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 10. Ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 9. Kita baca demikian. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi begini, waktu Saulus dia bertobat percaya Kristus, dia terima kasih karunia. Dia terima pengampunan, dia terima keselamatan. Nah, dia tahu, dia sadar siapa dia tanpa dia terima keselamatan itu. Kemudian dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Itu artinya bukan dirinya dia bilang, bukan aku. Tapi kasih karunia yang ada di dalam diriku. Itu yang membuat dia bekerja keras. Nah demikian juga dengan kita. Iman kita yang ada pada Yesus Kristus itulah yang membuat kita tidak bisa diam. Kita terus maju, kita terus semangat. Kita terus ibadah, kita terus setia kepada Tuhan. Itu yang membuat siapa? Iman kita dalam Kristus. Amin. Bertepuk tangan bagi dia. Bukan karena kita, bukan jasa kita, bukan kebaikan kita, siapa kita tidak. Kita ada karena kasih karunia Tuhan, karena Kristus.
Kalau kita sampai hari ini masih diberi kesempatan hidup, itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena Tuhan berikan kita kesempatan. Jadi orang-orang yang menyadari siapa dia dulu. Tiap orang pasti punya perjalanan hidup, bukan? Siapa kita, siapa saudara, siapa, semua orang tahu siapa dia. Jadi orang-orang yang menyadari kasih karunia, menyadari keselamatan di dalam Yesus itu, dia bisa menghargai kasih karunia itu. Dia tahu terima kasih Tuhan. Paulus, dia berkata, aku enggak layak disebut rasul. Dulu aku penganiaya, dulu aku menyusahkan Tuhan, dulu aku tidak mengerti siapa Yesus. Adakah orang-orang seperti ini? Dulu aku siapa? Aku enggak ngerti, dulu aku meraba-raba seperti dalam tanda kutip dia tidak tahu jalan mana jalan keselamatan itu. Tapi melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan seseorang alami, Tuhan buka mata rohaninya. Dia mengerti siapa Yesus. Itu saudara, itu saya, itu kita semua. Dan ini yang kita melihat ada pada Rasul Paulus. Orang yang menyadari siapa dia dulu akan bisa menghargai kasih karunia Allah, siapapun dia. Apakah dia jemaat, apakah dia hamba Tuhan. Sering saya berkata, siapa saya dulu? Saya sadar, saya tidak fasih lidah. Saya mimpin sekolah minggu, saya gemetar. Saya tidak bisa mimpin pujian, saya buka catatan, sudah pasti dengar, saya sudah pasti pernah dengar. Tapi kalau Tuhan izinkan, kasih karunia dan saya berkata, Tuhan aku mau setia sampai akhir hidupku. Jadi saudara itu yang Tuhan mau, kita sudah terima kasih karunia. Selanjutnya siapapun dia, giat di dalam Tuhan. Semangat di dalam Tuhan. Tidak perlu didorong-dorong. Gak perlu. Kasih karunia yang ada di dalam diri kita itu yang mendorong kita untuk setia kepada Tuhan. Melayani Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus dia berkata dengan jelas, karena kasih karunia Allah. Dia berkata hidup ini bagaikan sebuah pertandingan. Kita baca 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman yang benar. Bukan cuma sekedar iman. Ada orang yang berkata, Tuhan aku percaya beriman. Sekedar. Tapi harus benar-benar menjadi pelaku firman. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Kita bertanya, loh kan kita sudah percaya Kristus, sudah terima hidup yang kekal. Kenapa harus rebut hidup yang kekal? Sekali lagi, waktu seseorang terima Kristus, dia punya jaminan hidup yang kekal. Tapi masih ada di dunia, iblis tidak terima. Iblis mencoba menjebak supaya orang tidak jadi pelaku firman. Supaya orang tidak setia, supaya orang tidak sungguh-sungguh. Supaya orang tidak menjadi pelaku firman-Nya. Firman-Nya Tuhan. Maka kita melihat kita masih hidup perjalanan kita. Seperti orang Israel sudah keluar dari Mesir. Tapi mereka belum sampai Kanaan, mereka masih dalam perjalanan. Nah Tuhan berkata kepada kita, sebagaimana Paulus katakan, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi Paulus mengatakan hidup ini seperti berada di sebuah pertandingan. Atau gelanggang pertandingan. Kalau dalam sebuah pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Nah kita bertanya kenapa dia menang, kenapa dia kalah. Menang karena terus berlatih. Menang karena melatih diri. Dan kalah karena mungkin kehabisan stamina. Banyak orang habis stamina rohaninya dalam perjalanan menuju ke surga. Tidak jadi pelaku firman. Hidup dalam hawa nafsu. Habis di tengah jalan. Dalam sebuah pertandingan ada yang berhenti dan ada yang terus. Ada orang yang diberhentikan dengan masalah. Dia merasa kok kenapa dia berbuat ini sama aku. Lebih baik aku tidak datang sama Tuhan. Dia menyalahkan orang, menyalahkan Tuhan. Karena hanya kondisi yang sementara di dunia ini. Karena mungkin tersinggung perkataan orang lain. Itu cuma di dunia ini. Ada yang berhenti dan ada yang diberhentikan dengan masalah. Ada yang berhenti dan diberhentikan karena melanggar peraturan. Melanggar peraturan
pertandingan atau tepatnya didiskualifikasi. Artinya tidak seturut dengan aturan pertandingan, tidak seturut dengan aturan firman. Dagingnya kuat. Nah, Paulus terus jaga stamina imannya, dia lari terus sampai tujuan. Kita baca 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi iman itu harus dipelihara. Pelihara keyakinan itu. Dan terus lari sampai garis akhir. Siapa yang harus lari? Ya Paulus. Siapa yang harus lari? Ya kita. Saudara dan saya, kita yang harus lari. Kita tidak bisa nunut lari orang lain. Tidak bisa. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu harus ada pada kita. Itu yang disebut hiduplah dalam kasih karunia. Sudah terima kasih karunia, terima keselamatan. Tapi apakah perjalanan kita hidup dengan atau di dalam kasih karunia? Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Yang bertahan, yang mempertahankan iman, yang tidak mau dijebak oleh tipu daya iblis. Yang mempertahankan iman akan selamat. Artinya yang sampai yang langkah terakhir, yang pertahankan imannya. Ada orang yang lari tinggal kira-kira mungkin 100 meter dari garis finish. Dia sudah kehabisan stamina, dia berhenti. Dia tidak jadi pemenang. Walaupun dia sudah masuk pertandingan, dia sudah daftar dan dia sudah dimasukkan dalam sebuah pertandingan, berarti dia sudah diseleksi. Tapi tidak sampai garis finish. Ada orang-orang Kristen yang cuma tidak sampai di garis finish. Kehabisan stamina di tengah jalan. Karena persoalan. Karena masalah. Atau yang lain. Harga dirinya tersinggung dengan perkataan orang lain dan tidak mau datang ke Tuhan. Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak Tuhan. Orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Yang sampai garis akhir. Sampai nafas yang terakhir. Pasti sorga. Pasti sorga. Orang yang bertahan. Kadang-kadang saya menangis. Kita berdua dengan istri. Ada orang yang setia. Dia sudah terima keselamatan puluhan tahun. Dia jalan sama Tuhan. Tinggal beberapa langkah. Dia tidak mau setia. Dan di saat dia tidak setia. Saat dia tidak mau lagi percaya. Habislah waktunya. Di mana dia? Tapi ada orang yang tinggal beberapa langkah. Dia percaya Yesus, percaya Yesus. Bisa sudah tua usia, bisa belum tua. Tapi tinggal beberapa langkah. Di saat dia percaya, tidak lama dia menghadap sama Tuhan. Lalu saya teringat waktu orang yang disalib di kiri kanan Yesus. Yang satu menghujat. Tapi yang satu berkata, Yesus ingat aku. Yesus berkata, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Dia tidak pernah turun dari salib, dia disalib di kiri kanan. Di sebelahnya Kristus. Tidak punya kesempatan. Tapi dia gunakan kesempatan yang hampir akhir. Dia percaya kepada Yesus. Saya temui ada orang-orang seperti ini. Ada yang tidak pernah ke gereja. Bukan berarti kita lalu berkata, oh kalau gitu saya tidak ke gereja. Tidak. Tapi ada orang-orang seperti ini. Dan dia berjanji, saya mau hadir, saya mau datang, saya percaya. Tapi belum sampai dia melangkah. Dia meninggal. Tapi dia sudah percaya. Tapi ada orang-orang yang sudah percaya dulu, tapi sayang. Menjelang akhirnya, dia diberhentikan dengan persoalan. Ada orang-orang yang tidak setia sampai akhir. Siapa itu? Kita lihat. Yang pertama Yudas. Nah Yudas ini sudah terima kasih karunia. Dia sudah terima kasih karunia. Dia percaya Yesus kok. Dia dipilih jadi muridnya.
Jadi dia mulai start awal perjalanan imannya itu, waktu dia percaya itu perjalanan imannya. Awal perjalanan seseorang waktu dia percaya Yesus. Yudas, dia mau terima panggilan. Dia jadi muridnya. Muridnya Yesus, dia terima kasih karunia. Matius 10 kita baca, ayat 2 sampai ayat 4. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jadi Yudas ini termasuk orang yang percaya. Orang percaya terima kasih karunia. Jadi dia terima kasih karunia. Dia juga murid yang diutus oleh Tuhan. Ayat 7 berkata begini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Diutus. Jadi dia memberitakan apa yang disampaikan oleh yang mengutus. Gurunya, Yesus, dia sampaikan. Pasti dia juga berkata kepada orang-orang. Percaya Yesus guruku, dia Tuhan. Itu Yudas. Tapi kita melihat di sini, Yudas itu sudah diutus dan dibekali kuasa. Ayat 8 kita baca, ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Tuhan dibekali dengan kuasa. Yudas termasuk murid Tuhan. Yudas dibekali kuasa. Yudas dibekali kuasa mengusir setan. Tapi kenapa Yudas tidak mampu menolak bujukan setan? Ada orang Kristen yang tidak mampu menolak bujukan setan. Hidup dalam hawa nafsu. Hidup tidak menjadi pelaku firman. Padahal sudah percaya Tuhan. Yudas memberi kesempatan buat iblis bekerja dalam hidupnya. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Iblis masuk. Iblis tidak akan mampu masuk kalau Yudas tidak mengizinkan iblis masuk. Karena Yesus itu menyertai setiap orang percaya, termasuk murid-muridnya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Iblis coba mengganggu Ayub, kalau Tuhan tidak izinkan apa bisa? Tidak mungkin. Orang yang membuka diri, pikirannya dibuka. Seperti Hawa yang dia melihat, lalu tertarik dengan buah yang dilarang oleh Tuhan. Firman Allah katakan, masuklah iblis ke dalam Yudas. Artinya Yudas beri kesempatan iblis bekerja dalam dirinya. Dia beri kesempatan. Ayat 4. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah. Dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, siapa yang punya pikiran ini? Yudas. Dari mana? Dari iblis. Kenapa? Karena dia membuka hati. Jangan buka hati buat iblis. Iblis itu bekerja dengan berbagai macam cara. Alkitab katakan dia seperti malaikat, dia bisa menjadi seperti malaikat terang. Orang gak sadar. Dia bukan datang seperti makhluk yang menyeringai. Dia bisa seperti makhluk, katakan malaikat terang. Hati-hati. Salah satunya adalah pengajaran-pengajaran palsu. Itu bisa membelokkan arah iman. Paulus menasihati Timotius, perhatikan ajaranmu, kata Paulus. Yudas buka hati buat iblis, lalu dia menjual gurunya demi uang. Ayat 5. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi Yudas bukan lagi hamba kebenaran. Yudas bukan lagi hamba kebenaran, tapi hamba uang.
Ada orang-orang Kristen yang jadi seperti ini. Bukan lagi hamba kebenaran tapi hamba uang. Cari uang sampai lupa ibadah. Yudas bukan lagi hamba kebenaran tapi hamba uang. Bukan berarti orang tidak memerlukan uang. Uang cuma diperlukan seseorang selama dia di dunia ini. Selama dia bernafas. Tapi ada kehidupan yang kekal. Paulus nasihati begini dalam 2 Timotius 3. Ayat 1 dan 2a. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mencintai dirinya sendiri. Ya biar toh itu kan urusan-urusan saya, itu kan uang-uang saya, itu kan diri saya sendiri. Kenapa mesti urusin saya? Ada orang-orang yang seperti ini dan benar firman Allah katakan. Ada masa yang sukar. Manusia mulai mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hati-hati dengan uang. Bukan tidak boleh punya uang. Bukan. Seharusnya uang itu jadi hamba kita. Kita yang suruh uang itu. Bukan uang yang suruh kita. Tapi firman Allah katakan, orang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini yang keliru. Kalau orang mengejar uang sehingga dia disesatkan. Tidak lagi utamakan Tuhan. Jadi uang itu bisa jadi tuan. Kalau kita tidak berhati-hati. Orang bisa lupa ibadah karena uang. Waktu dia susah, waktu orang susah dia minta sama Tuhan, dia cari Tuhan. Tapi waktu dia diberkati, waktu uangnya berlimpah, dia bisa lupa Tuhan. Karena itu Salomo dalam Amsalnya dia berkata, Tuhan jangan berikan aku kekayaan sehingga aku meninggalkan Engkau. Tuhan jangan beri aku kemiskinan. Juga jangan sampai aku menyangkal Engkau. Apa maunya Salomo? Dia bilang, Tuhan berikan bagianku. Kalau dia terima bagian, kalau kita terima bagian, apakah seseorang diberikan bagian yang cukup banyak atau dia cukup sedikit? Dia enggak akan menyangkal Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Kalau Tuhan yang beri, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Dia pasti cukupkan. Ada orang-orang yang terima banyak tapi dia tidak sadar. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Tapi bukan ada orang yang juga kekurangan lalu dia tinggalkan Tuhan. Yang penting adalah kita terima mohon sama Tuhan bagian kita. Jadi Tuhan ingin supaya kita mengerti apa yang Yudas alami. Yudas diberhentikan oleh uang. Akhirnya dia menyangkal gurunya. Yudas tidak setia sampai akhir. Yudas tidak selamat. Akhirnya dia gantung diri. Kalau kita baca firman, kalau kita dengar firman, Tuhan ingatkan kita, dia cinta kita. Jadi masing-masing orang percaya itu punya perjalanan awal. Start perjalanan awal, perjalanan. Kapan seseorang punya awal perjalanan kekristenannya? Saat dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masing-masing tahu. Mungkin 2 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masing-masing. Itu start atau awal perjalanan iman seseorang. Masing-masing punya. Masing-masing punya. Dengan caranya Tuhan, masing-masing punya. Dan itu adalah anugerah. Itu kasih karunia. Bukan hasil kerja kita, bukan kebaikan kita, tidak. Tapi karena anugerah Tuhan. Jadi start atau perjalanan awal kekristenan itu memang penting. Bagaimana orang bisa sampai? Contoh, bagaimana orang-orang Israel bisa keluar dari Mesir kalau dia tidak terima kemurahan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita akan sampai ke tanah Kanaan dalam pengertian surga. Karena kita sudah tinggalkan hidup yang lama. Seperti orang Mesir. Harus keluar dari Mesir. Menuju sampai tanah Kanaan. Begitu juga dengan orang percaya. Kita semua pernah alami awal perjalanan kekristenan kita. Tapi ingat
Walaupun perjalanan itu penting, tapi perjalanan awal itu tidak otomatis kita sampai garis finish. Tidak otomatis kita jadi juara. Pertandingan, lari. Start awalnya. Tapi kan dia belum tentu sampai garis finish. Tapi dia penting masuk, diseleksi dan dia diterima. Jadi atlet dan dia masuk dalam pertandingan. Tapi belum tentu dia sampai garis finish. Jadi katakan perjalanan awal itu tidak otomatis sampai garis finish, tidak otomatis jadi juara. Dibenarkan oleh Tuhan itu bukan berarti kita seenaknya sendiri dengan hidup ini. Lalu orang berkata seperti jam, oh waterproof, tahan air, tahan banting dan sebagainya. Enggak, Yudas. Dia sudah terima kasih karunia, atau dia tidak selamat karena tidak sampai garis akhir. Tidak mempertahankan imannya. Dibenarkan oleh Tuhan itu anugerah yang terus kita harus jaga. Amin. Harus jaga. Tiap hari, tiap saat iblis itu bekerja untuk membuat orang percaya imannya gugur. Karena apa? Karena di bumi kita masih menghadapi persoalan masalah. Artinya kita masih hidup, kita masih bernafas, itu kita masih menghadapi rintangan, halangan, dan sebagainya. Sebab itu Paulus bilang begini, Filipi 2 ayat 12a. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Itu berarti dia sudah terima keselamatan. Kalau suruh orang kerjakan keselamatan itu berarti orang itu sudah terima keselamatan, tapi harus dikerjakan. Apa dikerjakan dengan perbuatan baik kita? Enggak. Dengan menjadi pelaku firman, itu yang dimaksudkan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadilah pelaku firman, terus hidup jadi pelaku firman. Sayang Yudas diberhentikan perjalanannya. Contoh yang kedua, istri Lot. Istri Lot. Kita lihat Kejadian 19 ayat 15, kita lihat istri Lot. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Jadi istri Lot itu sudah keluar kota Sodom. Istri Lot sudah mengawali dengan keluar dari kota Sodom. Dia sudah dengar firman, dia dengar dari suaminya, lalu dia keluar. Itu artinya awal perjalanannya baik. Menurut perintah Tuhan. Melakukan apa yang kedua malaikat Tuhan katakan kepadanya. Tapi kita tahu kisahnya istri Lot. Dia menoleh ke belakang, jadi tiang garam bukan. Sayang, dia menoleh ke belakang. Dia sudah keluar dari kota Sodom. Tuhan mau membumi hanguskan kota Sodom. Lalu malaikat Tuhan datang kepada Lot. Cepat lari keluar Sodom. Bawa istri anakmu. Mereka katakan berlambat-lambat lalu ditarik tangannya oleh kedua malaikat itu. Termasuk istrinya Lot. Sudah jalan keluar. Keluar Sodom sudah jalan. Sudah lari keluar Sodom. Tapi sayang menengok ke belakang. Awali dengan baik keluar Sodom, tapi menengok ke belakang. Jadi tiang garam, ayat 26 berkata. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Alkitab tidak nulis, tidak jelaskan kenapa istri Lot melihat ke belakang. Tapi saya yakin karena imannya tidak kuat. Dia lihat ke belakang, dia mau tahu. Sodom, apa benar ya Tuhan bumi hanguskan? Dia lihat ke belakang, dia mungkin sayang rumahnya, sayang hartanya, sayang yang dia punya dan sebagainya. Saudara ingat, waktu orang dipanggil Tuhan, dia tidak memerlukan harta lagi. Yang dia perlukan, kalau dia dikebumikan, cuma kira-kira 2 meter atau 1,5 meter kali
2,5 meter tanah. Apa kita mau genggam terus tanpa memperhatikan kebenaran firman Tuhan? Dan Alkitab benar. Firman katakan orang lain akan menghabiskannya. Kita lihat ia langgar perintah Tuhan. Tuhan beri kesempatan dia noleh ke belakang. Dan itu terjadi pada istri Lot. Seperti orang Israel yang sudah keluar Mesir, tapi kehidupan Mesir belum keluar dari diri mereka. Ada orang yang sudah percaya Kristus, tapi dunia belum keluar dari dirinya. Maka dia masih hidup dalam kesenangan-kesenangan dunia. Kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hati-hati. Hati-hati perjalanan iman seseorang bisa diberhentikan. Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mau hidup dalam kasih karunia. Kita sudah melihat yang terjadi istri Lot, Yudas Iskariot. Satu contoh lagi, Raja Saul. Dia diurapi menjadi raja pertama umat Israel, umat kepunyaan Tuhan. Awalnya dia hidup dalam kerendahan hati. Waktu dicari di mana dia sudah dijelaskan. Itu ditulis dalam 1 Samuel 10 ayat 15 sampai 16. Dicari di mana dia? Dia sembunyi. Coba kita baca ayat ini. 1 Samuel 10 ayat 15 sampai 16. Kata Saul kepada pamannya itu, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya, kepada pamannya. Bukankah dia tidak mencari popularitas, kesombongan? Bukankah dia hidup dalam kerendahan hati? Tapi sayang, sesudah dia jadi raja, dia melanggar perintah Tuhan. Ayat 13a dari 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13a. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebetulnya mau katakan pemerintahannya akan terus berjalan. Tapi karena dia tidak lakukan firman. Dan akhirnya kesombongan itu mengakhiri perjalanannya. 1 Samuel 18 ayat 9. Sejak saat itu, sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Iri hati. Hati-hati, iri hati bisa memperhentikan perjalanan iman seseorang. Kita sudah lihat 3 contoh. Kita lihat Yudas, istri Lot, dan yang terakhir Raja Saul. Tapi kita juga lihat Paulus. Jadi garis finishlah itu yang membuat seseorang jadi pemenang. Sekali lagi garis finish. Dan untuk sampai garis finish, kita harus mengusahakan diri jadi pelaku firman. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Siapa setia sampai akhir, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Itu Matius 24 ayat 13. Jadi kita yang menentukan. Waktu seseorang terima Kristus, Yesuslah yang memberi kasih karunia. Dia ditempatkan di garis awal perjalanan imannya. Tapi untuk maju, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan cara, tapi kita yang harus maju. Kalau orang Israel tidak mau keluar dari Mesir, cuma di pinggir Mesir, dia mati di Mesir. Mereka harus keluar. Kalau orang tidak mau keluar, seperti orang Mesir tidak mau keluar, mereka akan jadi budak Mesir sampai mati. Kalau orang Kristen tidak mau keluar dari hidup yang lama, dia akan mati dalam dosa.
Karena itu kita tahu, bukan orang lain yang menentukan, tapi kita yang menentukan. Komitmen itu harus ada pada kita, komitmen untuk maju, untuk setia, untuk jadi pelaku firman. Kita yang menentukan, bukan orang lain. Karena itu kita mau hidup, terus hidup dalam kasih karunia. Karena ada hidup yang kekal, itu pasti menjadi milik kita. Maju terus, semangat terus, setia terus. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Amin. Bertepuk tangan bagi Dia. Dia berkati kita. Mari pagi hari ini, sebelum kita masuk perjamuan kudus, sama-sama kita berdiri. Kita nyanyikan sebuah pujian yang kalimatnya mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu. Kita minta sama Tuhan melalui firman-Nya, Dia selidiki hati kita. Apakah kita benar-benar menjadi pelaku firman. Kita mau terus berjuang sampai akhir, sampai Dia datang yang kedua kali. Mari kita katakan, selidikilah aku, lihat hatiku. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Masing-masing dengan kesungguhan hati, dengan imanmu. Hidupku ada yang tersembunyi. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi. Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan. Katakan sama Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat. Sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu Tuhan, tidak pernah habis dalam hidupku. Aku mau terus berjuang sampai akhir. Haleluya, haleluya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Aku setia. Tuhan, lihat pujian yang aku naikkan kepadamu, yang jemaat naikkan kepadamu.
Kami berkata, aku mau tetap setia kepadamu. Aku mau tetap setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Karena hidup kekal lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuhmu dan darahmu buat kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau dan dengar firman. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada korban seperti dirimu Tuhan. Tidak ada korban sepertimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat korbanmu. Terima kasih buat kasih karuniamu Tuhan. Karena kasih karunia kami diselamatkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam dengan iman, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak mampu kami membalas kasih-Mu yang besar. Tidak mampu. Hanya setia kepadamu yang dapat kami persembahkan. Hidup ini kepadamu Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Kami mau tetap setia kepadamu sampai selama-lamanya. Kuatkan umat-Mu, kuatkan anak-Mu, kuatkan jemaat-Mu Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa Surga, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk ya. Seperti yang disampaikan di LED, hari Jumat tanggal 15 kita akan mengadakan ibadah Paskah. 1 kali jam 7 pagi disertai dengan baptisan air. Kita hadir dan beritahu teman-teman. Jam 7 pagi hari Jumat tanggal 15 April yang akan datang, kita memperingati hari Paskah, kematian Tuhan. Lalu hari Minggu, kebangkitan Tuhan, tanggal 17, kita hanya 1 kali ibadah jam 7 pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.